Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk pada mata kuliah hukum perdata, yang mana mata kuliah hukum perdata ini kita mulai dari ini paparan literatur. Jadi buku-buku, referensi-referensi yang harus dibaca, disiapkan oleh mahasiswa untuk belajar tentang hukum perdata ini. Karena mata kuliah ini sudah ada kurikulumnya. Nah, jadi sudah ada RPS untuk masing-masing perkuliahan. Jadi nanti yang kita pelajari itu sudah ada di sini. Jadi pertama tentang konsep dan lingkup hukum perdata. Kemudian ada perbedaan antara hukum perdata dan hukum publik itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sejarah hukum perdata. Sejarah hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yang mana hukum perdata yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda. Nah, ini kita lanjutkan ke contoh-contoh subjek hukum perdata dan objek hukum perdata itu. Kemudian kita lanjutkan pada ini materi berikutnya, yaitu tentang perkawinan. Nah, setelah perkawinan baru mengarah ke perkawinan ini termasuk juga perceraian. Nih, setelah itu baru mengarah ke perikatan. Perikatan dan perjanjian. Ini syarat-syarat perjanjian sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita sudah sampai pada asas-asas perjanjian. Nah, jadi ini pada kuliah ini nanti target kurikulum itu sebenarnya bukan hanya mahasiswa itu menguasai secara teoritis. Mahasiswa tidak hanya menguasai secara kognitif. Jadi untuk kurikulum yang terbaru itu mahasiswa juga harus ada outcome-nya. Bisa apa saya, keterampilan apa yang akan saya kuasai dari mata kuliah hukum perdata ini. Contohnya apa? Misalnya soal ini, asas-asas perjanjian. Dalam asas-asas perjanjian itu nanti bukan hanya kita belajar tentang teori, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, fakta unsur fanda, itikat baik dan personalitas, tetapi kita lebih mengarah ke praktek dan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan perjanjian, terutama ini yang terkait dengan wan prestasi. Apa wan prestasi artinya? Perjanjian yang dibatalkan. Oh. Perjanjian yang diingkari. Ingkar janji. Jadi itu kayak merpati tak pernah mengingkari janjinya. Jadi itu, perjanjian itu harus ditepati sama dengan undang-undang. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nih, untuk asas kebebasan berkontrak, nih langsung saya bahas saja asas kebebasan berkontrak ya. Asas kebebasan berkontrak ini diatur pada pasal 1338 KUH Perdata, yang mana dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Jadi di sini hukum yang berlaku di Indonesia itu memberikan kebebasan kepada para pihak dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam-macam perjanjian untuk mengadakan perjanjian. Akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Masih ingat syarat sahnya perjanjian itu ada berapa? 4. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Terus yang kedua, kecakapan orang-orang yang membuat perjanjian. Itu dua syarat itu, yang pertama dan kedua merupakan syarat apa? Subjektif. Pinter. Jadi syarat subjektif. Nah, akibat hukumnya apa kalau tidak memenuhi syarat atau ada kecacatan dalam syarat subjektif? Misalnya ini ada perjanjian tetapi yang menandatangani adalah anak di bawah umur. Akibatnya apa? Akibatnya ternyata voidable atau perjanjiannya dapat dibatalkan. Nah, itu. Nah, yang ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Yang ketiga apa? Hal tertentu. Jadi objeknya harus dalam perjanjian objeknya harus jelas, nggak boleh samar-samar, nggak boleh kabur. Contohnya ya ini ada kasus perjanjian jual beli, sewa beli atau leasing. Tahu-tahu mobilnya tabrakan, habis itu hancur lebur sehingga tak tersisa, dianggaplah lenyap. Kalau semacam itu berarti apa tadi akibat hukumnya? Perjanjiannya batal demi hukum. Ya, jadi batal demi hukum karena apa? Ini menyangkut syarat objektif. Jadi kalau menyangkut syarat objektif itu konsekuensi hukumnya, akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum. Yang terakhir apa yang keempat? Halal atau tidak boleh melanggar hukum. Kalau melanggar hukum itu ada pasalnya sendiri, pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan lawan hukum. Itu dengan sendirinya kalau misalnya perjanjian tentang jual beli narkoba itu otomatis perjanjiannya batal demi hukum karena melanggar syarat yang keempat. Nah, ini sekarang kita sudah sampai pada pasal ini, asas konsensualisme. Nah, menurut asas konsensualisme ini yang diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat atau lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Jadi perjanjian itu dianggap ada atau lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Nah, perjanjian dianggap telah ada dan sah sejak terjadinya kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Nah, berikutnya yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda atau disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang mana para pihak atau hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Jadi
menurut asas ini apa bedanya perjanjian dengan undang-undang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa bedanya perjanjian dengan undang-undang? Ya. Siapa namanya? Ya. Apa bedanya antara perjanjian dengan undang-undang? Kalau undang-undang dibuat oleh negara. Iya, terus? Kalau perjanjian dibuat sama-sama manusia, Pak. Nah, terus untuk keberlakuannya? Keberlakuannya kalau undang-undang itu untuk semua masyarakat, Pak, atau warga negara, Pak. Jadi orang yang tinggal di suatu negara, misalnya di Indonesia, harus tunduk pada undang-undang negara itu. Nah, sedangkan kalau perjanjian hanya berlaku pada 2 orang atau lebih yang melakukan perjanjian tersebut, Pak. yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Bagus, jawaban yang bagus. Itu. Nah, jadi perbedaan yang pokok antara perjanjian dengan undang-undang ini, walaupun menurut asas ini dipersamakan keberlakuan atau kekuatan hukumnya, tapi ini berlakunya itu berbeda, daya ikatnya itu berbeda. Kalau perjanjian ini bersifat pribadi, jadi bersifat pribadi atau keperdataan. Karena apa? Ya, yang wajib tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian, kewajiban-kewajiban yang ada dalam perjanjian itu hanya 2 pihak atau lebih yang telah menandatangani perjanjian itu. Sedangkan kalau undang-undang itu sifatnya erga omnes. Erga omnes itu berlaku umum bagi semua orang yang tinggal atau menduduki atau disebut penduduk di suatu wilayah negara. Kalau undang-undang Indonesia ya, penduduk Indonesia harus tunduk dan patuh pada isi undang-undang yang dibuat di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu. Jadi kalau saya tekankan lagi ini, kalau undang-undang itu sifatnya ada asas lain yaitu erga omnes. Sedangkan kalau perjanjian itu sifatnya private atau perdata. Jadi private ini hanya berlaku bagi orang atau pihak atau lembaga atau perusahaan yang telah sepakat menandatangani perjanjian itu. Gitu. Jadi ada perbedaan yang mencolok antara perjanjian dengan undang-undang ini, walaupun oleh asas pacta sunt servanda kekuatan hukumnya dianggap sama, cuma lingkup keberlakuannya berbeda. Itu. Nah, sekarang asas itikat baik. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik di sini berarti semua pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua, tidak boleh mau menjerumuskan orang lain supaya mendapatkan kerugian, supaya membayar sejumlah uang, padahal seharusnya kerugian dan keuntungan itu bisa ditanggung bersama-sama, atau menjebak seseorang untuk berbuat pidana. Jadi menjebak itu tidak beritikat baik, berarti padahal
asas dalam bisnis itu harus cari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengurangi risiko dan modal sekecil-kecilnya. Gitu. Jadi di sini ada asas itikat baik. Para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Jadi nggak boleh menjebak. Gitu. Terus yang kelima, ini adalah asas personalitas. Yang mana menurut asas ini diatur dalam pasal 13, 15 KUH Perdata. Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian untuk dirinya sendiri. Jadi pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Atau pasal 1317 KUH Perdata, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian dibuat untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat macam itu. Dan yang terakhir diatur dalam pasal 1318 KUH Perdata yang mengatur untuk kepentingan diri sendiri, ahli waris atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Nah, mengenai asas ini itu ada perjanjian namanya perjanjian nomine. Bentar, ini harus saya putar dulu kameranya ke papan tulis karena saya akan menulis. Jadi ada namanya perjanjian nomine. Ada yang pernah dengar ini perjanjian nomine ini apa? Belum? Perjanjian nomine ini adalah perjanjian pinjam nama. Perjanjian pinjam nama. Apakah boleh menurut hukum? Berdasarkan yang pertama tadi asas apa? Kebebasan berkontrak. Perjanjian nomine atau pinjam nama itu boleh-boleh saja. Tapi ada syaratnya, yaitu harus akta notariil. Nggak boleh sembarangan. Karena apa? Arti perjanjian nomine itu atau pinjam nama ini contohnya ada orang asing boleh nggak memiliki aset atau tanah di Indonesia atas nama sendiri? Tidak boleh. Nah, akal-akalannya untuk menyikapi larangan hukum tersebut, maka biasanya orang asing tersebut membuat perjanjian nomine dengan nama orang Indonesia yang dipinjam namanya. Jadi dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa nama yang ada dalam sertifikat itu hanya nama pinjaman. Nama yang tertera dalam sertifikat itu bukan pemilik. Pemiliknya adalah ini yang punya uang. Karena dengan alasan dia orang asing sehingga tidak boleh mempunyai hak milik terhadap tanah atau aset di Indonesia, maka terpaksa harus pinjam namanya orang lain yang ada di sertifikat itu. Ini namanya perjanjian nomine. Tapi ini pengecualian dari asas personalitas. Jadi itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya. Siapa? Saya mau bertanya. Iya, silakan. Soal apa? Asas konsensualisme tadi nomor 2 kan. Bentar. Asas konsensualisme. Ya. Gimana pertanyaannya? Namanya siapa? Rafli, Pak. Ya. Di situ kan tidak tertulis, Pak. Di situ kan perjanjian yang dibuat lahir
ada konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Ya. Terus Kalau semisal perjanjiannya tadi melalui handphone Pak, atau WhatsApp Pak, gimana? oh, berarti maksudnya itu online. Tertulis atau tidak tertulis itu gimana? Kalau yang saya jelaskan tadi kan menurut asal konsensualitas itu kan mengenai perjanjian yang fisik, yang ada suratnya. Jadi ada suratnya, ada kertasnya. Bagaimana sekarang yang paling update itu kan ada perjanjian online. Nah, kesepakatannya ada di mana? Apakah kesepakatan ada pada saat ini ngeklik OK atau ngeklik ngeklik setuju atau ngeklik submit atau ngeklik check out? Pokoknya pada saat check out. Benar atau tidak pada saat check out itu kira-kira? Ayo. Coba dipikir. Kalian setelah check out dibiarkan saja. Itu biasanya ada batas waktu pembayaran. Jadi batas waktu pembayaran biasanya 1 kali. Ada yang 1 kali 12 jam, ada yang 1 kali 24 jam. Nah, gitu. Jadi ketika waktu pembayaran itu lewat, kalian tidak bayar, itu sudah dinyatakan batal. Perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum atau tidak pernah ada perjanjian lagi. Ini berbeda dengan pasal 1320 KUHP yang mana konsensus itu terjadi ketika penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak. Sedangkan kalau perjanjian online ini kan tidak ada tanda tangan, nggak pernah tanda tangan. Itu. Jadi memang ini belum ada hukum yang mengatur, cuma kebiasaan saja. Hukum kebiasaan saja yang berlaku. Karena ada kekosongan hukum di sini, kita belum punya KUH Perdata, kita undang-undang hukum perdata yang baru, yang update. Sedangkan permasalahan di masyarakat itu sudah online. Sekarang siapa yang nggak pernah jual beli online? Kan hampir semua orang itu, terutama yang anak-anak muda, Gen Z, generasi Z, itu hampir tiap hari itu berhubungan dengan handphone. Jadi beli makan pun, beli minum, mau kemana, pergi kemana, transportasi pakai online. Jadi kesimpulannya kalau jual beli itu dilakukan secara online, maka kesepakatannya terjadi pada saat apa tadi? Loh, pada saat pembayaran, bukan check out, tapi pembayaran dilakukan. Contohnya begini, kalau COD bagaimana ya? Apakah ketika barang yang tidak sesuai kita bongkar di hadapan kurir yang antar, itu kemudian kita batalkan? Boleh saja, tapi secara kemanusiaan itu kita tidak tega. Kurir sudah capek-capek nganter barang, bahkan ngambilnya itu ngantri mulai jam 2 malam, itu di gudangnya itu mau diantar ke rumah konsumennya, itu butuh effort, butuh tenaga yang luar biasa. Kalau kita langsung batalkan, nggak dapat apa-apa dia. Makanya kalau saya tidak cocok dengan barangnya, sudah saya bongkar di depan itunya, saya video, terus kita kembalikan, saya kasih tip ini 5.000, 10.000 untuk ganti ongkos capeknya tadi itu. Gitu. Kita batalkan nggak masalah, karena barangnya memang tidak cocok sesuai spek yang diperjanjikan di dalam portal jual beli online. Jadi e-commerce-nya tidak cocok itu.
Jadi boleh dibatalkan, tetapi sebagai manusia kita tidak tega. Padahal untuk jual beli online itu kesepakatan dianggap terjadi pada saat pembayaran. Ya itu kalau sudah dibayar nggak bisa dikembalikan, sudah sah itu. Jadi pembayaran itu macam-macam. Apa saja macamnya pembayaran? Dengan cara apa ya? Transfer. Terus kalau tunai kan COD tadi itu lewat kurir. Apa lagi satu? Tinggal satu apa? Kredit boleh. Berarti ada 4. Tinggal satu apa? Pakai beda loh dengan transfer yang satu ini. Pakai uang elektronik. Pakai uang elektronik itu berbeda. Karena apa? Uang elektronik itu sudah dianggap sah. Begitu dana diterima oleh penjual, ini jual beli sudah dianggap sah. Sah menurut hukum. Nih, jadi kalau sudah gitu nggak bisa dibatalkan. Itu pembatalan harus kesepakatan kedua belah pihak dan kalau kesepakatan kedua belah pihak tidak tercapai berarti dalam hal ini terjadi sengketa. Kalau terjadi sengketa ini harus gugat ke pengadilan. Pengadilannya juga macam-macam ini. Bisa ke BPSK. Apa itu BPSK? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Karena ini berhubungan antara pengusaha dengan konsumen. Itu. Jadi bisa gugat ke BPSK. Enak, BPSK itu gratis, tidak usah bayar. Nih, juga cepat. Juga bisa gugat perdata ini GS. Gugatan sederhana. Biasanya jual beli online itu nilainya kan kalau gugatan sederhana itu di bawah 500 juta. Tapi ini tetap bayar, daftar perkara bayar, eksekusinya juga bayar. Kalau tadi BPSK itu enak, nggak usah bayar. Gitu. Nah, kemudian jadi kalau ini terjadi sengketa ya harus diselesaikan di pengadilan. Enaknya lagi, kelebihan untuk perlindungan konsumen itu, walaupun pengusahanya di Jakarta atau di luar negeri, misalnya ini tempat tinggal konsumen di Surabaya, gugatnya nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, tapi ke Surabaya saja. Kalau perkara biasa, gugatan biasa, gugat itu di tempat tergugat. Di tempat tergugat tinggal. Kalau pengusahanya di Jakarta, kebanyakan kan di Jakarta, harus gugat ke Jakarta. Kalau perlindungan konsumen itu BPSK di mana tempat tinggal penggugat. Nah, BPSK itu di mana? Satu provinsi Jawa Timur ternyata hanya ada satu, yaitu di jalan sana, Jalan Raja Wali. Ini saya dulu anggota BPSK, hakim di BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Kota Surabaya. Tapi hanya saya jalani selama 2 tahun saja, karena berikutnya saya bertugas di Ombudsman Republik Indonesia. Sampai 2019 kemudian ngajar kalian ini. Ya, itu. Jadi ini karena waktunya sudah habis. Nih, jadi video ini dibuat dalam rangka persyaratan untuk memenuhi kewajiban sebagai dosen yang sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, Sains dan Teknologi. Itu. Jadi sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat sampai ketemu minggu depan dalam keadaan yang lebih